kamu. Iya. Megawati, come here. We miss you and want to meet you. Mengingat kurang dari 2 minggu lagi Juli akan usai, maka yang paling ditunggu selain selfie Liga Putri, tapi juga jadwal keberangkatan Megawati Hangestri ke Turki. Karena bisa dibilang ini bukan sekedar transfer biasa, tapi babak baru dalam karir Megatron, pemain voli pertama Indonesia yang akan berlaga di Liga Turki. Megawati sendiri dikabarkan akan terbang setelah rampung memperkuat timnas voli putri Indonesia di CV League 2025 yang berlangsung sekitar tanggal 1 sampai 10 Agustus di Vietnam dan juga Thailand. Artinya jadwal keberangkatannya diperkirakan pertengahan hingga akhir Agustus untuk memberi waktu juga nih persiapan jeda dan pemulihan pasca turnamen. Setelah pengumuman resmi bergabung dengan Manisa BBSK pada sekitar 5 Juli lalu, Megawati segera memasang target juga tiba sebelum klub memulai pre-season di akhir Agustus. Selain untuk membangun chemistry, adaptasi taktik, dan tentunya belajar perbedaan budaya dan bahasa di Turki. Bahasa Turki itu sangat susah, apalagi secara budaya sudah campuran Eropa Asia. Jadi semoga adaptasinya dimudahkan. Dan lagi Megawati masih menjadi satu-satunya pemain Asia di Kadinar Birligi musim 2025 sampai 2026. Megawati akan menjadi ujung tombak bersama pemain asing asal Jerman, Tanja Grosser, karena si Dennis Emreli kalah ketika uji coba skill lawan Mega. Bisa dicek videonya ketika Dennis Emreli versus Mega di video kami yang ini. Jadi untuk starting six, positif Mega dan Tanja Grosser sebagai pemain inti. Di mana semua ini dilakukan agar Manisa BBSK ya siap tantang 23 klub lain dalam 2 grup di awal musim dan semoga bisa masuk ke Sultan Larligi. Nah, ada catatan lain juga nih bahwa meskipun belum debut resmi media Turki sudah menyambut Megawati dengan antusias. Karena transfer ini diharapkan membawa pendapatan komersial dan exposure baru bagi Manisa. Yang mana hal ini sudah sangat pasti ya, rekrut pemain Indonesia itu sudah plus dengan exposure-nya. Sebelum ini Megawati sudah membuktikan diri di Korea bersama Daejeon Jungkwanjang, membuktikan total 764 poin dan mendapatkan status MVP. Rival lamanya Moma Basoko sempat menyebut Mega sebagai pemain paling sulit dihentikan di V-League. Nanti juga akan ada wawancara sebelum inilah. Ini membuat kedatangannya ke Liga Turki terasa layak banget mendapatkan sorotan besar. Megawati Hangestri sendiri bukan sekedar pemain asing bagi Manisa. Dia simbol dari visi besar pemain voli hijab dari Asia Tenggara yang tampil di Liga Eropa. Dan ini bukan hanya soal skill, tapi juga tentang representasi budaya dan inspirasi. Dan Mimin kira sepanjang masa adaptasi Preston highlight yang perlu diperhatikan antara lain adalah pertama mungkin adaptasi fisik. Latihan di Turki tentunya akan jauh lebih keras dan taktis dibanding di Korea. Padahal kalau kita lihat di Korea sudah keras banget kalau dibanding di sini kan. Kemudian adaptasi sosial juga tidak kalah pentingnya, di mana hidup sebagai atlet berhijab di negara mayoritas muslim yang sekuler itu tentu menjadi sebuah tantangan baru yang harus dihadapi dan wajib legowo. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan semua normal-normal aja ya di sana. Belum lagi adaptasi komunikasi yang pasti menjadi gap antar pemain. Tentu sedikit kemampuan bahasa Turki dibantu bahasa Inggris akan cepat mendorong integrasi di dalam tim. Dan Mimin yakin Mega sangat mampu melakukan itu karena di Korea juga sudah bisa. Dampak ekonomi bagi Manisa juga sudah sangat jelas akan menguntungkan. Seperti yang kita tahu, jersey Megawati saja sudah dijual paling banyak di lini internasional terhitung viral di TikTok dan Instagram. Menandakan daya tarik tinggi sebelum debut. Ini bukan jersey Manisa ya, tapi jersey klub-klub yang sebelumnya. Megawati telah mengikat kontrak dijadwalkan terbang pertengahan Agustus setelah CVV League juga dan diharapkan tiba 2 pekan sebelum pre-season Manisa BBSK. Ini bukan hanya tentang voli, ini tentang sejarah.
inspirasi dan kebanggaan bangsa. Selamat berjuang Mega. Semoga debutmu bukan hanya gemilang di lapangan, tapi juga berdampak besar untuk masa depan atlet-atlet Indonesia. Nah, enough about Megawati. Sekarang kita nyebrang dulu ke Jepang bareng Mas Farhan Halim, di mana Farhan Halim secara resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar visi Nagano Trends untuk musim 2025 sampai 2026 pada tanggal 6 Juni 2025 lalu. Klub Jepang ini mengumumkan kabar tersebut melalui akun Instagram resminya, di mana mereka mengumumkan Farhan bersama beberapa pemain asing lainnya, ya kayak Metsu Neves, Oscar Madsen, Shinjo Akwashi, dan Yoshio Matsumoto. Farhan Halim adalah pemain Indonesia ketiga yang memperkuat Nagano Transcends, terhitung setelah Riva Nurmulki dan Doni Haryono yang sempat meramahan deretan pemain Indonesia yang pernah ke Nagano. Farhan sendiri mengaku sangat bahagia ya dengan kesempatan ini. Pastilah ya, dia bilang akan melakukan yang terbaik dan memohon bimbingan para pemain-pemain di sana juga, ujarnya dalam post dengan resmi klub. Bersatu sebagai MVP Proliga 2025. Usai membawa Jakarta Bayangkara Presisi menjadi juara di musim yang lalu, Farhan akan memakai nomor punggung 26 dan akan berlaga di C-League Division 1 Jepang, kasta tertinggi Liga Bola Voli Putra di Jepang. Farhan Halim lahir di Bandung pada 26 April 2001. Farhan memiliki postur yang sangat tinggi sekitar 193 cm. Dia dikenal karena spike reach-nya itu mencapai 355 cm dan block reach sekitar 330 cm. Dan ini bukan angka sembarangan, melainkan bukti bahwa ia siap menghadapi pemain terbaik Asia dan Eropa. Angka-angka tadi itu bisa dibilang masih bisa diupdate itu terus. Karena tiap pertandingan, tiap kompetisi itu pasti angkanya juga berbeda. Sekarang kita bayangkan sainnya gitu ya. Farhan tiba di Jepang pada pertengahan Agustus 2025 lah kira-kira setelah rampung membela timnas di CV League 2025. Dia langsung menuju Nagano nih menyapa pelatih mengenakan jersey anyar dan latihan perdana bersama rekan-rekan asingnya. Adaptasi dimulai. Namun satu hal yang pasti, barisan fans Indonesia mulai meramaikan media sosial klub. Sama. Mau siapapun main dimanapun udah pasti rame. Bagi Nagano Tridance mendatangkan Farhan tuh bukan hanya soal teknis. Dia adalah simbol kualitas berkembangnya voli Indonesia. Nagano sebelumnya membawa warna Asia Tenggara lewat Rifan dan Doni. Lalu kini giliran Farhan sang MVP nasional yang pernah meramaikan Proliga dan Liga Thailand semakin memakan bahwa seorang Farhan sangat pantas untuk dilirik. Farhan bukan sekedar simbol olahraga, dia pembawa cerita. Seorang anak Bandung yang kehilangan 2 jari karena kecelakaan saat SD lalu bangkit dan menjadi seorang MVP. Dari jalanan ke gelanggang dunia, dari voli lokal ke panggung Jepang, dia bukan hanya akan bertanding, tapi menjembatani masa depan bagi atlet muda Indonesia lainnya. Farhan Halim sudah mengikat kontrak, udah resmi dan diperkenalkan juga. Dan kini saatnya dia membawa jersey Nagano ke lapangan esak. Ini bukan sekedar transfer, tapi babak baru dalam sepaket mimpi besar. 3 pemain Indonesia udah menjejak Nagano dan kini generasi ketiga. Semoga debut Farhan bukan hanya soal poin atau kemenangan, tapi juga soal pengaruh besar bagi dunia voli tanah air. Dan semoga fans-fans kita tidak barbar kayak yang lagi ramai sekarang. Ada banyak warga negara Indonesia di Jepang. Nah, mungkin cukup dulu saja konten hari ini. Terima kasih dan salam Sportify ID.